guests, the head of study programs, all the lecturers of Medical Laboratory Technology Study Program, head of the Students Association, head of the committee, all committee, and all dear participants today. Okay, we already in the main session. We'll have 3 different speakers from Universitas Airlangga Indonesia and also from University Putra Malaysia. Okay, I think all of you already have a very good impression of the Okay, first of all, I would like to introduce myself. I'm sure that most of you already know my name is Ratna Wahyuni, and you can call me Ratna. We have today 3 speakers. So before we start the session, I would like to tell you the program. The first speakers of the session will be Dr. Endah from Universitas Airlangga, and then after that we will have a question and answer. So if you have any questions for all students or participants offline or online, you can try to note your questions and then you can deliver your question after the session of Miss Endah. And then we'll have the second session of the presenter from Universitas Airlangga, Dr. Friendly, also from University Putra Malaysia, Prof. Zulkifli Othman. Okay, before we start the session, I would like to read the curriculum vitae of the first presenter. Will be Dr. Endah Purwanti. Dr. Endah is lecturer from the Mathematics Department, Faculty of Science and Technology, Universitas Airlangga. She's graduated from Institute of, from here. She's graduated from Institut Teknologi 10 November Surabaya, from bachelor degree, also from master degree. She's experienced on machine learning, and then also from data mining, AI, natural language processing, enterprise system, and also interaction design. So it's we know that it's related in today's presentation. And also Bu Endah has many publications and also community development activity, including AI also. So all the participants, please give an applause for our first presenter. Okay, Bu Endah. It's very nice to meet you, Bu Endah. It's our first meeting. So, Bu Endah, how are you today? I'm fine, thank you. So, agak a bit of flu, sedikit flu ya, Bu ya. sedikit flu. Yeah, it's okay, but Maybe. you have the students already waiting for you. Ya, Yes, kami thank you. menunggu presentasi Bu Endah. Okay, Terima semoga kasih. segera sehat kembali. Alhamdulillah, amin. Please give applause to Bu Endah. Walaupun sakit gitu ya, Bu Endah tetap semangat datang ke sini. Okay, so all the audience, we will have the first speakers today. So the time will be given to Bu Endah. Silakan Bu Endah. Oke, thank you. Boleh saya berdiri ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menggunakan bahasa Indonesia karena kemarin permintaan
panitia, jadi saya juga tidak menyiapkan PPT dalam bahasa Inggris. Tadi sesuai saran Bu KPS disarankan untuk belajar berbahasa Inggris begitu ya. Materi saya hari ini jadi tentang optimalisasi laboratori information system demi akurasi diagnosis. Jadi karena memang saya backgroundnya adalah IT, sistem informasi, khususnya saya dari Prodi Sistem Informasi. Jadi topik ini yang diberikan ke saya. Oke, bismillah, saya sharing dengan adik-adik peserta seminar. Jadi di sesi pertama saya akan membahas dulu tentang pengantar apa itu laboratorium medis begitu ya. Saya coba baca beberapa referensi bahwa di sini laboratorium medis itu adalah fasilitas kesehatan tempat berbagai jenis tes dan analisis dilakukan pada sampel biologis. Jadi bisa berupa dari darah, urin, dan jaringan untuk membantu diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Nah, kata kunci di dalam pemeriksaan laboratorium medis ini adalah hasil yang berkualitas, di mana hasil yang berkualitas itu kemudian bisa digunakan untuk melakukan diagnosa yang lebih akurat dan lebih cepat. Nah, untuk pointernya atau ini saja Bu, saya ada. Wah, kalau untuk pointer memang tidak kelihatan ternyata. Back di slide pertama. Tidak kelihatan sepertinya. Iya, Jadi kembali lagi ke kata kunci hasil pemeriksaan laboratorium yang berkualitas, di mana kriteria untuk hasil pemeriksaan yang berkualitas ada pada sisi akurasi, jadi hasil yang akurat, presisi, ketepatan waktu, relevansi, dan tentu dapat dipercaya. Namun dari kriteria ini seringkali kita ini mengalami beberapa kendala, terutama apabila kita lakukan hal-hal tersebut secara manual. Jadi pertama ada namanya human error, kesalahan di sisi manusia. Mungkin bukan salah memeriksa ya, tapi mungkin salah mencatat. Kadang kalau salah dokumen, kemudian yang harusnya kita tulis angka 7, kemudian kita seperti terbaca 9, jadi ada di human error. Kemudian juga keterlambatan hasil uji. Nah ini lebih kepada delivery informasi. Jadi bisa jadi petugas medisnya sudah memeriksa dengan tepat sesuai dengan jadwal, tapi kemudian delivery informasi itu terlambat diterima oleh petugas medis yang lainnya, mungkin dokter ya. Kenapa terlambat? Mungkin ada jarak atau ada beberapa birokrasi yang harus dilewati. Jadi ada keterlambatan hasil uji yang bisa menghambat proses diagnosa. Nah, itu semua karena tidak adanya integrasi dari proses yang ada. Jadi bisa jadi karena sistem yang tidak terintegrasi. Akhirnya kita temukanlah sekarang ini kemajuan teknologi, pengetahuan yang mempelajari keterampilan dalam membuat alat, metode, dan sistem untuk memecahkan masalah atau mempermudah pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi
terutama di dalam teknologi informasi, teknologi komputer, teknologi komunikasi. Jadi di sini tujuan kita menggunakan teknologi adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi efisien ada hubungannya dengan tujuan tercapai dengan baik dan benar dalam waktu yang cepat dan usaha yang sekecil-kecilnya. Kemudian produktivitas itu adalah mengeluarkan kemampuan yang ada melalui otomatisasi, kemudian komunikasi dan konektivitas global. Sehingga di sini kata kunci tadi ya, integrasi teknologi di dalam laboratorium kesehatan ini kemudian kita sebut sebagai laboratory information system. Bisa didefinisikan sebagai kerangka kerja digital yang dirancang untuk mengelola, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi laboratorium secara efisien. Jadi ada sebuah kerangka kerja digital yang digunakan untuk mengelola sistem informasi laboratorium. Apa saja sih yang bisa ditangani oleh si sistem informasi laboratorium itu? Jadi di sini ada banyak, terutama adalah data klinis. Jadi data yang berkaitan langsung dengan pasien, hasil pemeriksaan, identitas pasien, jenis pemeriksaannya apa, jadi data klinis ya. Yang kedua data administratif. Tentunya kalau kita di dalam laboratorium selain mengelola data pasien, ada juga data berapa nih bayarnya, siapa tadi yang menangani pemeriksaannya. Jadi ada sisi administratif yang harus ditangani juga, selain sisi klinisnya begitu ya. Termasuk data administratif membantu memastikan keteraturan dan akuntabilitas dalam sistem pelayanan laboratorium. Kemudian ada lagi sisi teknis. Sisi teknis ini berkaitan dengan proses teknis pemeriksaan di laboratorium. Jadi misalkan ada jenis alat yang kita miliki apa, metode yang tersedia available apa, kemudian bagaimana kondisi sampelnya. Jadi ini berkaitan juga dengan ketersediaan alat dan bahan di dalam laboratorium tersebut. Nah ini yang kita sebut sebagai integrasi ya. Jadi ada konsumen, ada petugas administratif, dan ada servis atau layanan yang akan kita berikan ke konsumen. Dari sisi manajerial ini bermanfaat untuk pihak manajerial, tingkat manajerial. Data yang digunakan untuk perencanaan, evaluasi dan pengambilan keputusan. Jadi misalkan dari data transaksi pasien itu kalau back ini kemana ya Mas? Nih, maaf. Jadi data manajerial ini digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajer atau pimpinan dari sebuah organisasi. Jadi misalkan kita ketahui data-data konsumen, statistik jumlah pemeriksaan, waktu penyelesaian, data kinerja staf, maka ini bisa digunakan untuk membuat strategi bagi pimpinan organisasi bagaimana cara mengimprove, bagaimana supaya kita bisa target tahun depan ini keuntungan menjadi 2 kali lipat gitu ya. Atau mungkin menambah diversifikasi dari layanan organisasi perusahaan laboratorium. Nah, secara umum sih fitur umumnya atau intinya ada memang di sini. Jadi ada pendaftaran, pemeriksaan dan hasil pemeriksaan. Ini adalah core bisnisnya. Core bisnisnya ada di sini.
Yang support bisnis itu tadi yang mengurusi masalah administratif, kemudian nanti ada manajerial itu termasuk juga di dalam sisi supportnya untuk strategis, perkembangan strategis. Fitur pendukung selain fitur utama tadi, jadi ada pelaporan hasil pemeriksaan ke dokter. Ini misalkan kalau sebuah sistem itu sistem laboratorium terintegrasi di dalam sebuah rumah sakit gitu ya. Kemudian manajemen inventory. Jadi kenapa ini disebut fitur pendukung? Karena sebenarnya fitur pendukung ini boleh tidak ada gitu ya. Atau boleh dipikirkan belakangan. Tapi yang pasti tadi yang ada pendaftaran, pemeriksaan, hasil pemeriksaan itu menjadi fitur utama. Jadi harus ada karena ini core bisnisnya ada di sini. Jadi pendaftaran pasien, kemudian pemeriksaannya, kemudian hasil pemeriksaan. Jadi kalau saya rasa adik-adik ini sudah familiar dengan itu. Fitur pendukung termasuk mungkin bisa juga menggunakan auto validation. Jadi ini dengan menggunakan AI, melibatkan algoritma tertentu, bagaimana hasil pemeriksaan medis itu kemudian bisa secara otomatis tervalidasi. Apakah ini benar? Mungkin ada salah typo, bisa secara langsung dibetulkan atau diberi warning adanya kesalahan, atau mungkin sudah kita buat rule di dalam algoritmanya berbasis rule base, apabila begini maka kira-kira diagnosanya begini atau kira-kira hasilnya begini. Tapi secara kalau saya baca referensi laboratorium itu hanya menyajikan hasil ya, jadi tidak sampai ke diagnosa. Jadi mungkin hanya mengkategorikan bahwa dengan kondisi ini maka kategorinya seperti ini. Jadi bisa auto validation atau dengan decision support system, pengambilan keputusan berbasis kecerdasan. Jadi tadi ada rule-rule yang kita masukkan di dalam algoritma sehingga bisa memberikan bantuan keputusan bagi pengguna. Manfaatnya apa dari sistem informasi laboratorium ini? Yang pasti tadi ya, nomor 1, menyelesaikan kesalahan manusia, human error. Harapannya meminimalkan kesalahan manusia. Walaupun sistem itu nantinya juga digunakan oleh manusia. Jadi tidak menutup kemungkinan tetap ada kesalahan, tapi ini kesalahan yang bisa diminimalkan. Kemudian meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan, meningkatkan efisiensi alur kerja. Nah, bisa jadi dengan adanya sistem, alur kerja itu bisa berubah karena nanti berkaitan dengan rule-rule atau akun siapa yang memegang sistem, kemudian siapa yang harus melakukan validasi, melakukan konfirmasi. Jadi bisa jadi itu ditangani secara terintegrasi di dalam sistem sehingga alur kerja menjadi lebih efisien. Menghemat waktu administrasi, ya, pengisian form yang secara manual bisa diganti dengan secara digital. Konsumen yang sudah pernah periksa di laboratorium kita mungkin tidak perlu lagi mengisi data diri ketika datang lagi periksa. Jadi menghemat waktu administrasi. Memastikan konsistensi dan keamanan data pasien. Nah, ini hubungannya dengan data digital ya. Ada salah satu aspek yang harus diperhatikan di dalam sebuah sistem dengan teknologi digital adalah keamanan data. Keamanan data. Kalau dengan konsistensi, misalkan tadi pemeriksaan, ada pendaftaran pasien, harus mengisi form, kemudian dia bisa jadi datang lagi kapan waktu, mengisi form lagi, bisa jadi datanya tidak konsisten. Tapi dengan adanya sistem,
maka pasien yang sama bisa diidentifikasi dengan baik. Oh, ini sudah pernah datang. Bisa jadi dengan ID pasien, ID pelanggan, begitu ya. Keamanan data ini di sisi jaringannya, tapi tidak saya bahas di keamanan gitu ya. Nah, dari sisi manajerialnya, kalau kita memiliki sistem informasi laboratorium yang baik, bagus, maka bisa mendapatkan laporan secara otomatis, tergenerate dari transaksi setiap harinya. Kemudian perencanaan kebutuhan logistik tadi ya. Jadi dari core bisnis tadi akan kelihatan, oh ternyata pemeriksaan yang paling banyak dilakukan itu adalah misalkan pemeriksaan dasar umum. Nah, ini berarti saya butuh bahan apa? Maka jangan sampai bahan-bahan yang dibutuhkan ini kemudian tidak tersedia, out of stock. Nah, itu akan menyebabkan loss, kehilangan konsumen, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemasukan begitu ya. Jadi perencanaan kebutuhan untuk logistik. Kemudian juga monitoring kinerja laboratorium. Nah, ini sisi lain dari manajerial ya. Jadi bisa jadi walk-in dari si pekerja employer itu bisa dianalisa apakah dia banyak menganggurnya atau beban kerja yang terlalu berat sehingga menyebabkan pekerjaan tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Jadi ini bisa dianalisis dari kinerja pegawai. Jadi tadi pada saat melakukan pemeriksaan akan tercatat siapa yang melakukan pemeriksaan. Ya. Kemudian bisa dibuat resume dalam 1 bulan pegawai ini berapa kali melakukan pemeriksaan. Apakah dia overload atau dia terlalu banyak waktu idle-nya. Nah, bisa digunakan untuk membuat keputusan tentang pekerja, sumber daya manusianya. Analisis beban kerja staf. Tantangannya sendiri, jadi secara teoritis kan memang manfaatnya besar, tujuannya bagus gitu ya. Harapannya berarti nanti proses bisnis atau bisnis laboratorium kita ini bisa berjalan lebih baik, proses diagnosa menjadi lebih akurat gitu ya. Namun ada tantangan sendiri di dalam implementasinya, yaitu bisa jadi mungkin sistem itu tidak cocok dengan alur kerja yang ada di laboratorium. Karena kita tahu laboratorium itu pasti memiliki prosedur atau alur kerja yang berbeda-beda dari satu laboratorium ke laboratorium yang lain. Nah, bisa jadi sebuah sistem itu dibuat secara umum saja, secara general. Sehingga ketika kemudian menghadapi kasus khusus, ya sudah sama saja sistem ini tidak bisa membantu untuk meningkatkan efisiensi. Jadi adanya ketidakefisien alur kerja. Nanti saya sampaikan juga beberapa penelitian tentang alur kerja yang kurang efisien. Yang kedua adalah kurangnya interoperabilitas antar sistem. Terutama kalau sistem laboratorium ini terintegrasi di dalam sebuah rumah sakit, sistem rumah sakit, maka bisa jadi akan ada banyak perangkat, akan ada mungkin juga servernya banyak. Nah, apakah perangkat-perangkat itu bisa bekerja dengan baik? Itu membutuhkan kemampuan, jadi membutuhkan ini istilahnya penanganan juga tersendiri begitu ya. Jadi misalkan rumah sakitnya lantai 5, maka jaringan internet ini harus bagaimana? Bagian pendaftaran pasien ada di lantai 1, laboratorium ada di lantai 3. Nah, maka kita harus menghubungkan perangkat-perangkat itu. Nah, kadang-kadang tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Jadi interoperabilitas. Ada juga keterbatasan bangunan, gedung,
kemudian kekuatan perangkat, sinyal, sehingga ini menjadi salah satu tantangan di dalam implementasi sistem informasi laboratorium. Nah, ini coba di bagian 2 saya akan bahas lebih dalam tentang sistem informasi laboratorium. Jadi secara umum ada 2 jenis sistem informasi laboratorium, yaitu yang bentuknya Health Information System, Laboratory Information System, yaitu sistem yang terintegrasi di dalam sebuah rumah sakit. Jadi ada pekerjaan istilahnya lebih besar ya, lebih kompleks. Jadi mulai dari pemeriksaan pasien, pendaftaran, pemeriksaan pasien, kemudian baru ke laboratorium. Maka laboratorium ini hanya disebut sebagai sebuah modul. Sebuah modul pada sebuah sistem informasi rumah sakit. Jenis yang kedua itu adalah dedicated model. Nah, ini yang sistem informasi yang memang utuh untuk sistem informasi laboratorium. Jadi contohnya adalah misalkan Parahita, dia tidak terintegrasi dengan rumah sakit. Ada lab apa lagi ya? Saya tahu Parahita. Jadi, ya banyak. Ya. Nah, yang terintegrasi dengan rumah sakit tadi adalah misalkan di dalam rumah sakit, gitu ya. Jadi misalkan rumah sakit Dr. Sutomo. Jadi ada bagian banyak poli-poli, banyak bagian, salah satunya adalah laboratorium. Nah, itu disebut sebagai HISLIS model. Yang laboratorium sendiri itu disebut sebagai dedicated model, yaitu tidak menjadi bagian dari sebuah sistem informasi rumah sakit. Kalau kita bayangkan berarti yang HISLIS model itu akan lebih kompleks gitu ya, termasuk interoperability-nya tadi juga akan semakin besar. Yang dedicated ini lebih sederhana, yang perlu kita tangani adalah transaksi di dalam laboratorium itu sendiri. Kalau bisa dibandingkan, jadi yang tadi terintegrasi dengan rumah sakit itu fokusnya adalah diagnostik, karena aktor utamanya kan dokter. Pasien datang maunya dapat kesimpulan dia sakit apa. Ya, berbeda dengan yang dedicated model. Fokusnya hanya pekerjaan di laboratorium. Outputnya hanya hasil dari pemeriksaan spesimen tadi. Jadi tidak sampai diagnostik. Tapi tetap bahwa yang dedicated ini, yang model laboratorium kan nantinya akan mendukung proses pemeriksaan di rumah sakit. Walaupun sistemnya tidak ini berdiri sendiri. Jadi kalau di HISLIS model, maka yang menjadi center itu adalah pasien. Pasiennya, jadi setiap hasil uji dihubungkan dengan satu pasien dan satu insiden perawatan. Nah, ini ada relasinya menjadi ada perawatan pasien, perawatan laboratorium. Sehingga sistem mengharuskan satu hasil dilaporkan untuk satu pasien pada satu peristiwa klinis. Berbeda dengan yang dedicated tadi adalah senternya spesimen sentrik. Jadi menangani berbagai tingkat identifikasi pasien. Saya nggak tahu pasien ini keluhannya apa, pokoknya dia apply di sini untuk pemeriksaan ABCD. Ya, fokusnya kita adalah bahwa spesimen ini yang kita dapat dari pasien itu nanti akan tercatat hasilnya apa. Jadi beda fokus nih ya. Yang dedicated menangani berbagai tingkat identifikasi pasien. Sistem memungkinkan pelaporan hasil berdasarkan spesimen, insiden, pasien atau pengirim sesuai kebutuhan. Karena bisa jadi
rumah sakit A, kemudian periksanya di laboratorium B, begitu ya. Ini yang lebih detail lagi bahwa konteks penggunaannya yang HISLIS model itu adalah rumah sakit dan klinik, sedangkan yang dedicated itu adalah laboratorium independen. Kelebihannya untuk HISLIS model adalah integrasi kuat dengan rekam medis pasien. Sedangkan si dedicated list ini hanya fleksibel untuk berbagai jenis pengujian dan pelaporan. Keterbatasannya pada HISLIS model ini kurang fleksibel untuk penelitian atau surveillance. Ini kebutuhan riset begitu ya. Tapi yang dedicated bisa jadi data-data itu kemudian akan bisa kita manfaatkan untuk penelitian. Tapi keterbatasan di sini tidak selalu terhubung langsung dengan sistem pasien rumah sakit. Sehingga tadi ada kalau ini memang pemeriksaannya mendukung untuk diagnosa, maka hasil pemeriksaannya harus dipindah dulu ke rumah sakit. Biasanya pasien sendiri ya yang membawanya. Oke. Next, Mas, kok tidak bisa? Next slide. Okay, please wait a moment. Oh, okay. Nah, kalau digambarkan dalam sebuah arsitektur, tadi kan sistem informasi laboratorium itu adalah sebuah framework, sebuah arsitektur gitu ya, yang list as part of HIS ini jadi yang terintegrasi di dalam rumah sakit, maka laboratory information system itu hanya sebuah modul. Di sini dia akan mendukung di sistem utama yaitu Health Information System. Proses-proses yang lainnya atau modul-modul yang lainnya bisa jadi ini ada bagian radiologi, ada surgery, ada admission, ada billing. Nah, tapi ini hanya sebuah modul. Kalau bagi orang IT mengembangkan modul ini lebih mudah daripada membangun yang sistem utuh seperti ini. Jadi kalau di dalam sebuah sistem informasi rumah sakit, modul-modul ini bisa jadi tidak dibangun secara bersamaan, tapi dicari dulu lah mana yang kepentingannya lebih tinggi. Jadi misalkan kalau laboratorium itu biasanya terakhir, karena kadang-kadang pasien bisa jadi dirujuk ke laboratorium lain, jadi tidak ada di rumah sakit tersebut. Nah, ketika rumah sakit kemudian memiliki sendiri laboratoriumnya, maka baru dibuatlah modul untuk laboratorium yang kemudian diintegrasikan dengan sistem secara utuh. Jadi istilahnya begitu ya. Istilahnya perangkat ini baru dibuat ketika dibutuhkan. Berbeda kalau kita berbicara tentang yang dedicated tadi, maka Laboratorium Information System ini adalah menjadi sistem utamanya, di mana dia didukung oleh banyak modul yang lain. Jadi sample accessioning, diagnostic reporting, epi reporting, instrument interrogation, patient management, lab QA. Nah, tadi kembali lagi ke fitur utamanya adalah di pemeriksaan pasien, jadi pasien manajemen. Ini juga seperti itu sih sebenarnya, modul yang istilahnya belum terlalu dibutuhkan, mungkin bisa diabaikan dulu, misalkan di question answer.
Oh, di sistem kita belum ada sistem question answer yang misalkan seperti chatbot tanya, Mbak kalau periksa ini harganya berapa ya, gitu. Mbak ini selesainya kapan ya, jadi ini bisa juga diabaikan dulu. Ketika nanti sudah ada dana, sudah ada waktu, baru dibuatlah modul question answer. Dibuatlah sistem yang lebih cerdas, bisa seperti itu. Nah, pembuatan dari sistem ini sendiri, jadi tadi ada 2 cara, yaitu saya membeli sistem yang sudah jadi. Kalau di dalam sistem informasi itu banyak sekali vendor-vendor untuk sebuah sistem, gitu ya. Nah, vendor itu biasanya, jadi kalau vendor sudah ada mereknya, gitu, itu biasanya belinya istilahnya ya sudah jadi. Sama seperti kita beli baju gitu ya, sudah jadi maka di rumah tinggal kita pakai. Ketika kebesaran ya berarti saya harus permak gitu ya. Nah, kalau di sistem, kalau saya beli di vendor tertentu, maka ketika saya pakai di organisasi saya, di laboratorium saya, maka saya harus melakukan custom. Jadi disesuaikan. Oh, saya nggak ada proses pelaporan itu tidak ada, selama ini belum ada. Nah, maka fungsi pelaporan mungkin bisa di off-kan dulu. Nanti ketika sudah disesuaikan dengan kondisi organisasi baru bisa di on-kan. Jadi kita belinya sudah jadi sistemnya. Ada juga cara yang kedua adalah dengan menyewa developer. Kalau orang IT bilangnya software house begitu ya. Jadi kita datanglah ke sebuah developer software, kemudian saya mengatakan saya punya bisnis seperti ini, laboratorium yang prosesnya ada ABCD, maka saya tolong dibuatkan sebuah sistem terintegrasi dengan bla bla bla, misalkan dengan apa gitu ya. Jadi bisa jadi mungkin ada terintegrasi ini mungkin bisa, kalau di dalam teknologinya, kalau pasien mungkin saya kurang paham ya. Kalau dengan pegawai misalkan terintegrasi dengan presensi pegawai dengan menggunakan fingerprint atau dengan menggunakan scan wajah. Nah, jadi alat-alat yang akan diintegrasikan itu diberikan ke software house, kemudian fungsi-fungsi yang diinginkan kita sampaikan ke pihak software house-nya. Nah, dia akan membangun sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Ya, nah itu kelebihannya adalah lebih fleksibel gitu ya, lebih fleksibel. Harapannya juga lebih baik, tapi tergantung dari developernya, karena biasanya yang istilahnya ini proyek jangka panjang biasanya ya. Jadi ada satu termin itu harus apa yang selesai, nanti diuji coba dipakai sesuai atau tidak, nanti masih ada bug, masih ada kesalahan, diulangi lagi prosesnya. Jadi seperti itu kalau di bagian ini ya, develop software. Oke, jadi HIS sebagai pusat koordinasi. Kalau yang ini sistem informasi yang jadi modul ya tadi ya, maka Health Information System ini menjadi pusat koordinasi. Listnya hanya modul spesialis saja. Nah, secara komponen, maka di sini akan ada human capital, ada laboratory staff, ada tes dan prosedur, ada data analisis dan quality control reporting. Nanti ini kemudian akan diintegrasikan dengan komputer sistem dan komputer program. Jadi mungkin saya coba menceritakan sedikit bagaimana orang IT membangun program gitu ya.
Yang pertama kali dilakukan ketika deal ya, misalkan proyek, buatkan sistem informasi laboratorium A. Yang saya lakukan apa? Saya kan tidak langsung ngoding begini, saya akan mengobservasi bagaimana sih cara kerjanya. Oh, pasien datang, diterima oleh pegawai, apa saja yang harus diisi oleh pasien, dicatatlah. Nanti akan dibuat untuk mendefinisikan database-nya, itu berarti isinya apa saja. Nama pasien, alamat, status pasien pakai disimpan enggak ya? Nah, jadi ini kan taunya dari observasi. Karena orang IT taunya coding, nggak tahu proses di dalam transaksi laboratorium seperti apa. Jadi dianalisis dulu. Apakah saya selesai 1 minggu melakukan analisis? Saya rasa tidak. Jadi saya akan mengamati bagian pendaftaran mungkin 1 hari, 2 hari, ya. 3 hari bisa jadi, nanti ganti pindah ke bagian lain, bagian pemeriksaan apa sih yang dilakukan, tadi itu darahnya itu dari pasien ini loh, kok bisa nggak salah nih, oh ditempeli stiker. Nah kalau di sistem nanti bagaimana ini, stikernya ini harusnya juga masuk ke dalam database dong, jadi nama pasien A ini stikernya untuk darahnya ini. Nah jadi tidak semudah yang dibayangkan begitu ya kalau bagi ini si programmer IT-nya. Nanti kemudian setelah itu ada banyak pemeriksaan. Padahal programmer itu awam. Ini pemeriksaan apa namanya? Ini apa? Jadi mintalah dokumen. Dokumennya dipelajari, ditulis gitu ya. Ini nanti untuk opsi-opsinya. Opsi pemeriksaan apa saja. Jadi bisa ya untuk analisis sendiri itu bisa 1 bulan, bahkan mungkin bisa lebih karena nanti kalau terjadi bug lagi, ada kesalahan, bisa kembali lagi melakukan survei, tanya lagi ke pegawainya. Jadi itu di tahap analisis. Nanti di tahap prosedur, jadi apa dulu yang harus diisi? Ya setelah itu harus diapakan? Oh dari bagian pendaftaran tadi setelah diisi, ini data pelanggan, pemeriksaannya apa saja, harusnya ini bisa dilihat oleh bagian labnya. Jangan salah ID pasien ini, ID darahnya ini, ID urinnya ini, nanti akan diambil di sampel yang benar. Begitu kan? Kemudian nanti setelah hasilnya dimasukkan oleh bagian lab, harus divalidasi enggak? Mungkin ada pimpinan atau manajer atau supervisor yang memvalidasi. Nah ini di sistem juga harus diterjemahkan bagaimana validasinya itu, tinggal centang valid atau kalau di manual mungkin ditandatangani begitu ya. Jadi bagi kita si programmer ini akan menyesuaikan prosedur dengan cara jalannya program. Cara jalannya program bagaimana. Oke, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Hardware apa yang dibutuhkan? Saya butuh mouse enggak ya? Saya butuh keyboard enggak? Oh tadi maunya ada presensi dengan scan wajah. Oh berarti hardware-nya apa? Nah ini harus dikonekkan ke sistem, harus dibaca bagaimana. Kemudian butuh printer. Nah printer ini harus printer yang seperti apa, modelnya apa, bagaimana cara mengintegrasikan ke sistem, bagaimana supaya saya print bisa keluar di sana, atau print yang di sini keluarnya di sebelah sana. Nah ini bagian programmernya. Oke, jadi kira-kira seperti itu gambarannya, tidak mudah untuk membangun sebuah sistem, dan biasanya kalau kita ya, jadi ada sisi orang IT-nya, ada juga narasumber ahlinya, supaya kita tidak salah menerjemahkan ke dalam sistem. Oke. Jadi nah ini juga termasuk bagaimana pengembangan sebuah laboratorium information system itu juga melihat beberapa hal ini.
kepatuhan terhadap regulasi. Mungkin ada regulasi dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, syarat harus memenuhi aturan hukum ini, begitu ya. Kemudian persyaratan akreditasi, oh mungkin mengikuti ISO berapa, maka tahapnya harus ada bagian ini. Nah ini semuanya akan dipelajari di dalam perencanaan dan pengembangan LIS, perlindungan kerahasiaan, integrasi dan compatibility, ketersediaan staf teknologi informasi. Nanti kalau sistem ini sudah jadi, ada enggak bagian IT-nya? Kalau sewaktu-waktu terjadi kesalahan, apakah ada pegawai yang siap untuk membetulkan, memperbaiki? Nah, termasuk itu. Jadi itu akan kita perhatikan sebagai pengembang sistem. Termasuk di bawahnya ada budget, anggarannya berapa. Kalau anggarannya kecil ya sudah seadanya berarti. Nanti mungkin bisa dibetulkan untuk proyek berikutnya. Proses, nah ini kalau secara umum kalau saya baca ternyata ada pre-analytical dan post-analytical. Jadi yang pre itu ini yang proses utama ya, list proses dan responsibilities-nya. Untuk specimen management, patient management, physician management. Nah ini semua harus diperhatikan oleh pengembang sistem. Oke. Fungsi list termasuk di tahap analitik adalah transfer data, adanya antrian dalam pengelolaan pengujian. Oke, saya lewati saja. Nah, di tahap optimalisasi, jadi masuk ke optimalisasi. Bagaimana sih mengoptimalkan laboratorium information system? Sudah ada nih lab-nya, kemudian sudah meng-hire developer sistem, sudah punya sistem. Apakah kemudian pekerjaan kita akan efisien, produktivitas meningkat? Ya, belum tentu juga, kita harus lakukan riset. Jadi apakah ada hal-hal yang perlu dioptimalkan, optimalisasi. Apa saja yang bisa dioptimalkan? Jadi optimalisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan data laboratorium dilakukan dengan akurat, konsisten, dan efisiensi yang tinggi. Kalau untuk sebuah sistem, maka upaya optimalisasi ini berfokus pada integrasi sistem, peningkatan kualitas data. Kalau saya minta data A, langsung dapat. Bosnya minta, minggu ini pemeriksaan apa yang paling banyak? Sebentar Pak, leren rekap gitu kan, besok baru dapat laporannya. Tapi dengan sistem mungkin kita tinggal search gitu ya, query pemeriksaannya namanya apa, misalkan pemeriksaan dasar lab. Nah ini akan muncul konsumen namanya siapa saja, berapa jumlahnya, ada summary-nya. Peningkatan kualitas data. Berapa pendapatan saya bulan ini? Kalau dari sisi bisnis biasanya begitu ya, tapi kalau mungkin dari laboratorium misalkan begini, trennya itu masyarakat memeriksakan di lab itu periksa apa ya? Ya periksa apa di lab trennya? Oh sepertinya akhir-akhir ini banyak yang periksa ini untuk DB. Oh apakah di masyarakat sedang ada wabah DB? Ya, bisa seperti itu. Oh, berarti kita harus menyiapkan reagen tadi supaya setiap kali ada pemeriksaan tentang DB kita nggak kehabisan reagen. Bisa begitu. Atau mungkin bisa jadi begini ya, pemeriksaan apa yang paling jarang dilakukan oleh masyarakat ya? Kok reagen kita itu nganggur, ini selak kadaluarsa. Mungkin ada pikiran begitu ya, selak kadaluarsa. Supaya enggak kadaluarsa sudah deh buat promosi, ya diskon 50% untuk pemeriksaan ini. Nah itu dari sisi bisnis mungkin berpikirnya begitu ya. Yang SI ini memang biasanya berpikirnya tentang cash flow ini ya, uang.
Saya coba mencari di beberapa penelitian yang dilakukan untuk melakukan optimalisasi pada laboratorium medis. Jadi memang saya temukan ada optimasi di workflow, kemudian integrasi, integrated list. Terus yang terakhir ini yang menarik yaitu di desain sistem. Menarik bagi saya ya, yang IT, desain sistem. Jadi ternyata desain sistem ini juga mempengaruhi optimal atau tidak sistem bekerja. Kita bahas dulu yang workflow optimization. Jadi Febrian dan kawan-kawan ini 2024 ini melakukan penelitian di laboratorium di Jakarta. Dia menghitung efisiensi turnaround time. Jadi waktu siklus kerja dari sebuah laboratorium di Jakarta. Di sini dia fokus pada variasi beban kerja. Kemudian pengelompokan stasiun kerja yang kurang efisien. Dia lihat juga redundansi administrasi. Turnaround time ini didefinisikan adalah selang waktu antara penerimaan permintaan pemeriksaan sampai dengan penyampaian hasil. Jadi satu siklus mulai minta sampai dapat hasil begitu ya. TAT ini merupakan, kita singkat TAT, turnaround time. TAT merupakan indikator utama efisiensi dan kualitas pelayanan. Kalau turnaround time-nya terlalu besar berarti akan istilahnya optimalitasnya kurang begitu ya. Nah, kenapa TAT rendah? Mungkin keterbatasan sumber daya manusia atau keterbatasan peralatan atau tumpang tindih administratif. Inefisiensi workflow. Oke. Jadi di tahap pertama dia melakukan pemetaan, membuat diagram ini dari sistem yang ada, workflow yang ada di laboratorium tersebut. Jadi di sini ada pegawai A, B, C, D, E, dan F, di mana bagian A, B itu di plebotomi, kemudian yang A itu juga di urinalisis,